Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Triwanti, mahasiswa Politeknik Negeri Malang, jurusan akuntansi, lebih tepatnya kelas 1B D3 akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai leasing atau sewa guna usaha. Nah, yang pertama yaitu jelaskan dengan lengkap perbedaan antara difference financial lease, vendor program lease, ketiga leveraged lease, yang keempat sale type lease. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan direct financial lease, yaitu spesifikasi barang yang akan di-lease tersebut termasuk penentuan harga dan penentuan supplier dapat dilakukan oleh lease. Tujuan utama lease pada dasarnya adalah semata-mata untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara leasing, guna memperoleh barang modal yang dapat digunakan dalam proses produksi pembiayaan dengan cara leasing pada guna memperoleh barang modal yang dapat digunakan dalam proses produksi dan atau meningkatkan kapasitas produksi. Sedangkan proses pembelian melalui dari order pembelian dilakukan pihak lessor dan semata-mata untuk kebutuhan lease. Nah, yang kedua yaitu ada sale dan leaseback, yaitu transaksi leasing dalam bentuk sale dan lease back. Ini pada prinsipnya adalah pihak lease sengaja menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut. Lease dalam hal ini berperan sebagai pihak yang menjual barang untuk digunakan selama masa lease yang disetujui oleh kedua belah pihak. Metode leasing ini dimaksudkan untuk memperoleh tambahan dana untuk modal kerja. Jadi transaksi leasing di sini bersifat refinancing. Nah, yang ketiga ada leverage lease. Pada prinsip, leverage lease merupakan salah satu teknik pembiayaan dalam financial lease yang digunakan lessor. Menurut teknik ini, di samping melibatkan lessor dan juga lease, juga melibatkan kreditur jangka panjang dalam membiayai suatu objek leasing. Pihak kreditur jangka panjang inilah yang memiliki porsi terbesar dan membiayai transaksi leasing ini. Sedangkan porsi pembiayaan leasing lessor biasanya berkisar 20% sampai 40%. Nah, yang terakhir yaitu vendor program. Vendor program atau disebut juga vendor lease adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer di mana perusahaan leasing memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada pembelian barang. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur permohonan leasing. Nah, yang pertama yaitu prosedur permohonan fasilitas leasing oleh lease pada lessor secara umum, yaitu yang pertama adalah pihak lease mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang lisan modal baik secara lisan maupun tertulis. Nah, yang kedua yaitu ada lessor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan lease. Nah, yang pada tahap ini penelitian akan dilakukan lessor terhadap dokumen yang dipersyaratkan. Jika masih ada dokumen atau informasi yang kurang, permohonan diminta untuk melengkapi selengkap mungkin kelengkapan dokumen tersebut, antara lain sebagai akte pendirian perusahaan, KTP dan kartu keluarga, laporan keuangan atau neraca laporan laba rugi, slip gaji dan bukti penghasilan, serta NWP. NPWP ini adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, prosedur yang ketiga ada jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lease dengan lessor, termasuk hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, prosedur yang keempat ada pihak lessor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi data yang diberikan lease dengan cara penelitian data untuk mengukur kemampuan dan kemauan lease membayar kembali.
Yang kedua yaitu penelitian langsung ke lokasi lese berada di on the spot. Yang ketiga ada peneliti ke lokasi di mana lese mempunyai hubungan. Nah, prosedur yang kelima yaitu penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah untuk membayar dan kemauan untuk membayar disertai kebenaran informasi dan data yang ada di laporan. Dari hasil penelitian ini dapatlah ditarik kesimpulan sebagai untuk menolak permohonan lese, masih dipertimbangkannya dengan cara ditunda atau permohonan belum dapat diproses sampai jangka waktu tertentu dengan berbagai alasan, dan menerima permohonan lese telah sesuai dengan keinginan lesor. Nah, prosedur yang keenam ada jika permohonan lese telah diterima pihak lesor, maka pihak lesor mengadakan pertemuan dengan pihak lese tentang persyaratan yang harus dipenuhi antara penandatanganan surat perjanjian serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh lese. Nah, yang ketujuh ada pihak lese membayar sejumlah kewajiban dan menandatangani surat perjanjian antara lese dengan lesor. Yang kedelapan yaitu pihak lesor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan lese dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier. Yang kesembilan yaitu pihak lesor juga menghubungi serta membayar resmi asuransi yang telah disetor lese sebelumnya kepada pihak lesor. Dan yang kesepuluh, pihak supplier mengirim barang sesuai dengan syarat perjanjian dan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh lesor. Dan yang terakhir adalah pihak lesor juga mengirim polis asuransi kepada lese setelah diterbitkan oleh lesor atas nama lese. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas apa saja yang terdapat dalam isi dari kontrak leasing atau lease agreement dan kontrak tersebut berlaku sampai kapan. Nah, isi dari kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi yaitu adalah di mana kontrak tersebut mencakup pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagai leasing, penutupan asuransi, tanggung jawab, dan objek leasing, perpajakan, jadwal pembayaran asuransi, sewa, dan masih banyak lagi. Nah, untuk batas waktu itu sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat pada leasing, yaitu yang pertama adalah yang pasti pertama yaitu adalah lesor. Lesor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lese dalam bentuk barang modal. Lesor dalam finansial lese bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapat keuntungan. Sedangkan lesor dalam operator lese bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta memberikan jasa-jasa yang berkenan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. Nah, yang kedua yaitu lese. Lese adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lesor. Lese dalam finansial lese bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara membayar angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak leasing, lese memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya yaitu pihak lese memiliki hak untuk membeli barang tersebut berdasarkan nilai sisa. Dalam operating lese, lese dapat memenuhi kebutuhan peralatan di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa resiko bagi lese terhadap kerusakan. Nah, yang ketiga ada supplier.
Supplier adalah perusahaan pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam mekanisme finansial lessee, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melakukan pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam operasi lessee, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai ataupun berkala. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai apakah di Indonesia masyarakat sudah berminat dalam proses leasing ini, dan kira-kira apa saja penyebabnya. Nah, menurut saya pribadi di Indonesia yang berminat dalam proses leasing itu sangat banyak sekali, karena banyak sekali dari masyarakat pedesaan, khususnya karena gaya hidup mereka yang sangat konsumtif, maka mereka dengan modal sedikit pun mereka bisa membeli sesuatu, bahkan bisa lebih. Seperti membeli motor itu bisa lebih dari satu. Bahkan bisa terjadi saat hasil pertanian harga jual tinggi, maka leasing akan semakin naik tajam jumlah peminjaman kreditnya atau leasing tersebut. Namun ada juga para pembisnis, tentunya pinjaman kredit di leasing bisa menguntungkan karena contohnya seperti motor atau mobil yang dibeli digunakan untuk usaha seperti Gojek atau seperti ojek online. Kalau mobil untuk dirental atau buat ojek mobil online, tapi kalau hanya untuk kebutuhan keluarga saja, menurut saya mending hemat baru dan tidak meminjam melalui leasing. Nah, itu penjelasan saya mengenai leasing dan juga pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.